mau dengarkan firman-Mu, mari biar Engkau yang berkati, Engkau yang benar-benar beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kayak mau buka hati kami, kayak mau buka pikiran kami Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau duduk bersimpu di bawah kaki-Mu dan mendengarkan setiap curahan isi hati-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran yang bersih. Setiap perkataan manusia, emosi apapun tidak dapat ikut campur di dalamnya, tapi kami percaya hanya perkataan-Mu saja Tuhan yang keluar di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, biar terjadi transformasi, perubahan, kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Kita mau sama-sama bahas tentang tema bulan ini saudara ya. Divine Abundance atau kelimpahan ilahi ya. Saudara excited dengan tema ini? Kalau saudara dengar kelimpahan pasti bersukacita, betul? Ya, jadi saya percaya biar firman Tuhan malam hari ini dapat mengubahkan setiap pola pikir kita, dapat mengubahkan setiap mentalitas kita saudara. Karena kelimpahan itu selalu didasari dari perubahan pola pikir dan perubahan mentalitas terlebih dahulu ya. Tanpa adanya perubahan mentalitas saudara, sampai kapanpun kelimpahan tidak akan pernah terjadi. Setuju? Ya, makanya hari ini saya mau kita semua coba ketika dengarkan firman Tuhan, refleksi ke dalam setiap kehidupan kita. Ya, di mana kita berada sekarang? Apakah kita sudah siap terima kelimpahan dari Tuhan? Kelimpahan ilahi. Kelimpahan itu bukan cuma bicara materi saudara ya, tapi non material juga bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mau benar-benar kita coba refleksi, lihat dulu ke dalam setiap kehidupan kita. Di posisi mana saat ini kita berada sekarang ya. Boleh PowerPoint-nya ditampilkan? Tema khotbah saya saudara hari ini adalah tentang ketika yang kecil diletakkan di tangan Yesus. Ya, saudara pasti bisa melihat gambarnya saudara ya. Jadi saudara pasti sudah tahu ceritanya tentang apa. Tapi saudara ketika saya mau kita semua ada dalam satu persepsi dulu saudara. Ketika saya berdoa tentang tema ini, Tuhan itu ingatkan ada satu momen dalam hidup saya tuh selalu punya pertanyaan sama Tuhan. Tuhan, aku pengen lo jadi berkat. Tapi bagaimana caranya jadi berkat kalau aku juga belum diberkati? Saudara pernah punya pertanyaan yang sama Tuhan? Tuhan, gimana caranya aku bisa nolong orang? Kalau sebenarnya hidupku juga belum kau tolong. Hidupku juga belum ada perubahan. Saudara pernah tanya hal itu sama Tuhan? Ya, saya percaya setiap kita pasti bertanya sama Tuhan. Gimana caranya aku bisa jadi berkat kalau hidupku juga belum diberkati? Ya, ketika saya tanya itu saudara, saya jujur saya tanya sama Tuhan. Saat itu saudara ya mungkin kalau misalkan flashback beberapa waktu lalu mungkin kan sering ya saudara ya kalau misalkan ada misi, ada pelayanan, dibuka persembahan gitu ya, dibuka kesempatan untuk kita bisa menabur benih. Dan pastikan setiap kali pelayanan mungkin pengeluarannya bisa besar saudara ya, bisa mungkin puluhan, mungkin ratusan saudara. Dan ketika kesempatan dibuka saya tanya sama Tuhan, Tuhan di dompetku itu gak ada jutaan Tuhan. Paling cuma ada ratusan ribu atau puluhan ribu. Kalau aku kasih ratusan ribu atau puluhan ribu ini, apakah bisa berdampak sesuatu buat misimu Tuhan di dunia ini? Saya jujur tanya sama Tuhan seperti itu saudara. Dan saya yakin beberapa di antara kita juga pasti pernah bertanya seperti itu, betul? Ya, gimana caranya Tuhan pakai aku kalau aku juga belum diberkati? Gimana caranya aku bisa jadi berkat kalau aku juga masih hidup dalam kekurangan? Itu yang jadi pertanyaan saudara. Dan ternyata mentalitas itu yang harus dirubah sama Tuhan. Amin. Kalau kita tetap berpikir seperti itu saudara, sampai kapanpun kelimpahan tidak akan pernah terjadi. Bisa menangkap? Harus ada perubahan yang namanya pola berpikir, harus ada perubahan yang namanya mentalitas sama Tuhan. Dan ketika saya berdoa seperti itu saudara, Tuhan katakan satu hal, coba pelajari tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya,
Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kisah yang sudah sangat-sangat populer. Di sekolah minggu diceritakan ratusan kali, mungkinnya kita juga sudah tahu ceritanya pasti. Tapi kita mau coba lihat lagi ayat per ayat saudara. Supaya kita benar-benar memahami apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya, setuju ya saudara ya? Kita buka sama-sama untuk pembuka kita malam hari ini Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 13. Saya mau kita semua punya pemikiran yang berubah malam hari ini. Amin. Amin saudara. Ya semangat gitu loh. Yohanes 6 ayat 5 sampai dengan 13. Ada ayatnya di depan kalau saudara bisa baca. Kita perhatikan satu persatu ya saudara ya. Ayat 5 dikatakan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, perhatikan saudara. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6 yang menarik, firman Tuhan katakan apa? Hal itu dikatakannya untuk apa? Apa saudara? Mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi saat itu saudara ketika Yesus bertanya sama murid-muridnya, Yesus itu udah tahu apa yang mau dia lakukan. Tapi dia mau lihat seberapa jauh murid-muridnya mengenal Yesus. Dia mau lihat seberapa jauh murid-muridnya bisa percaya sama Yesus. Ya, makanya di situ dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia mau lihat sebenarnya murid-muridnya tuh mengerti seberapa jauh sih tentang pribadinya. Mentalitas murid-muridnya ada di mana sih? Dia pengen cek saudara. Dan hari ini kalau misalkan engkau dengarkan tentang firman ini, coba cek kembali dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita di sisi murid-murid atau kita di sisi yang lain saudara ya. Kita baca ayat 7. Jawab Filipus kepadanya apa saudara? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Roti seharga 200 dinar ini saudara sama dengan saat itu kalau misalkan mereka bekerja dalam satu hari, upahnya itu diberikan 1 dinar. Artinya saat itu Filipus berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau kau minta hari ini untuk kita kasih makan gak akan bisa Tuhan. Bahkan bukan cuma itu saudara, apa yang Filipus katakan? Tuhan kalau engkau suruh kami bekerja 200 hari pun gak akan cukup untuk kasih makan orang sebanyak ini. Ya, itu respon murid Yesus saat itu. Berapa banyak dari antara kita yang berespon hal yang sama saudara? Kalau Tuhan tunjukkan mimpi-mimpi yang ajaib, visi-visi yang besar, kita selalu ngomong apa Tuhan, saya mau kerja setengah mati pun gak akan sampai saya di sana. Bisa menangkap saudara? Jadi hari ini cek kembali hidup kita. Seberapa kita percaya Yesus. Amin. Ya. Dilanjutkan saudara. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Ya ini yang menarik juga saudara. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa kata Andreas saudara? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lihat saudara, lagi-lagi mengecilkan kemampuan Tuhan untuk melakukan mujizat dalam kehidupannya. Sekali lagi dia katakan saudara saat itu Andreas merespon, apa artinya Tuhan? Jadi saudara, kalau engkau dikecilkan sama orang, itu sudah biasa saudara. Ya, murid-murid Yesus pun mengecilkan anak kecil ini. Kalau saudara lihat semuanya kecil saudara. Siapa yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan? Siapa? Anak kecil, betul? 5 roti jelai itu roti apa sih saudara? Roti orang kecil. 5 roti jelai itu bukan roti yang mewah saudara, enggak. Itu roti rakyat kecil. Kalau rotinya aja udah kecil, ikannya pasti juga kecil saudara. Ya, kalau kita pernah ke Israel kan mungkin disuguhkan ikannya terlihat besar gitu ya saudara. Di film-film pun ikannya terlihat besar. Tapi saya yakin kalau rotinya aja roti jelai gak mungkin ikannya segede gini saudara.
pasti kecil. Semuanya kecil, 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 dan kecil. Makanya kenapa kalau murid-murid Yesus saat itu berkata, apa artinya buat orang sebanyak ini? Ya normal. Dan seringkali kita berpikir hal yang sama tetap terhadap Tuhan kita, betul? Kita punya sesuatu yang kecil. Dan kita selalu katakan, Tuhan, apa artinya buat pekerjaanmu di dunia ini? Kita selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh kecil loh. Tuhan aku tuh gak mampu loh. Tuhan aku tuh gak layak loh. Tuhan aku tuh gak punya apa-apa loh. Padahal Tuhan sudah berikan potensi demi potensi itu dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ini yang mengecilkan diri kita sendiri. Setuju saudara? Seberapa banyak di antara kita yang kalau misalkan Tuhan minta kita untuk melayani, atau Tuhan minta kita, anggaplah paling mudah saudara ya, disuruh berdoa saja misalkan. Dalam satu pertemuan disuruh berdoa. Berapa banyak dari antara kita yang berkata, Tuhan jangan aku, yang lain aja lah. Yang lain doanya lebih bagus. Sering saudara? Kalau masih ada hal seperti itu di antara kita, mari bertobat malam hari ini. Amin. Kalau engkau tetap merasa dirimu kecil, sampai kapanpun Tuhan tidak bisa lipat kali gandakan. Kalau engkau tetap merasa dirimu gak punya apa-apa saudara, Tuhan gak akan pernah kasih kelimpahan ilahi ya, mungkin ilahi saudara ya, materi dan non material terjadi dalam hidup kita. Biarkan saja saudara, biar dia lari-lari gak apa-apa ya. Hari ini Tuhan mau ubah setiap pola pikir kita, amin. Bukan kecil di tangan kita. Ya mungkin kecil di tangan kita saudara, tapi ketika kita letakkan di tangan Yesus, Dia yang bisa ubah yang kecil menjadi kelimpahan. Amin. Jangan ada lagi di antara kita yang berkata kalau misalkan ditunjuk saudara ya, misalkan ya Tuhan menunjuk kita untuk berdoa, untuk melayani, memberitakan Injil, lakukan apapun saudara, menjadi berkat untuk yang lain. Jangan pernah kita katakan lagi sama Tuhan, Tuhan aku gak punya apa-apa. Tuhan minta apa yang ada dalam hidupmu, bukan yang tidak ada dalam hidupmu saudara. Amin. Ya, kita lanjutkan saudara, semua sudah tahu ya ceritanya. Ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika yang kecil ada di tangan Yesus, Dia yang beri kelimpahan. Amin. Kalau kita tahu kita punya yang kecil saudara, enggak perlu engkau punya hal yang besar dulu baru Tuhan limpahkan saudara. Mulai dari apa yang ada padamu. Amin. Boleh di next PowerPoint-nya, lihat ya. Next. Ya, ini gambarnya saudara ya, mungkin 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu, ya ikannya ini kekecilan sih saudara ya. Terlalu kecil ini ikannya saudara. Tapi saudara bisa dapat bayangan lah ya, 5 roti jelai itu seperti apa, ikannya seperti apa gitu. Lihat yang sebelahnya saudara, artinya, apakah artinya untuk orang sebaik itu? Itu reaksi murid-murid Yesus saudara, itu seringkali jadi reaksi kita. Kita mau memilih jadi murid-murid Yesus yang meragukan Tuhan, atau kita mau memilih jadi anak kecil yang dengan rela berikan bekalnya saudara untuk Yesus lipat kali gandakan. Di titik mana kita mau berdiri sama Tuhan? Di titik mana saudara? Saya membayangkan cerita ini saudara, saya sangat-sangat berbahagia kalau kita jadi anak kecil itu, betul? Saya yakin bukan cuma anak kecil itu yang bawa bekal. 5.000 orang gak mungkin semuanya gak bawa bekal saudara. Pasti adalah ibu-ibu yang nyiapin bekal buat anak-anaknya, betul? Gak mungkin saudara cuma anak kecil ini doang yang bawa bekal. Tapi mungkin hanya anak kecil ini yang rela memberikan bekalnya untuk Yesus. Betapa bahagianya jadi anak kecil ini saudara. Saudara kalau membayangkan cerita ini saudara ya, saudara bisa lihat ketika dia berikan bekalnya pada Yesus. Yesus mengangkat bekalnya, Yesus mengucap syukur, Yesus lipat kali gandakan dibagi.
bekalnya membuat 5.000 orang bisa makan, apa rasanya saudara jadi anak kecil itu? Ayo berdiri di sisi yang tepat. Amin. Ayo berdiri di tempat di mana kita mengerti bahwa Tuhan tuh sudah berikan loh dalam hidup kita. Jangan merasa kecil, jangan merasa rendah. Kalau Tuhan minta, Tuhan yang lipat kali gandakan. Kelimpahan bisa terjadi, amin. Apa yang Yesus lihat? Saya mau buka saudara 2 Korintus 8 ayat 12, nggak ada ayatnya di PPT, tapi kita buka di Alkitab kita masing-masing. 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12, mungkin boleh isi worshipnya dibuka. Ya. 2 Korintus 8 ayat 12 saudara, apa yang sebenarnya Yesus nilai saudara? Dikatakan seperti ini, 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan, kok hilang? Berdasarkan apa? Apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Lihat saudara, perhatikan kata demi kata saudara. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi hari ini kita belajar saudara, Tuhan menilai setiap kerelaan hati kita yang memberi dari apa yang kita punya. Bukan dari apa yang tidak ada di hidup kita saudara. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bermimpi besar, gak punya visi besar saudara. Kalau Tuhan izinkan kita bermimpi, Tuhan akan bawa kita sampai di sana. Sampai kita punya dan kita akan berikan buat Tuhan. Amin. Dia melihat hati kita yang rela. Meskipun kita cuma punya dikit, meskipun kita cuma punya kecil. Sepanjang hidup saya saudara, orang meragukan hidup saya. Sepanjang hidup saya, saudara, orang mengecilkan kehidupan saya. Tapi ketika saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen jadi berkat, gimana caranya tapi aku tidak diberkati. Gimana caranya aku bisa menolong yang lain kalau aku juga belum ditolong. Tuhan katakan, lihat apa yang ada padamu. Setiap kita pasti punya 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu saudara. Kalau Tuhan minta, Tuhan lihat kerelaan hati kita, apakah kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan apa tidak. Amin. Amin. Bisa menangkap saudara. Saya berdoa biar malam hari ini setiap cara berpikir kita Tuhan yang ubahkan. Ya, Tuhan selalu minta dari apa yang ada, bukan apa yang gak ada saudara. Kalau dia minta artinya kita sudah punya. Ya, boleh di next. PowerPoint-nya ya. Ini beberapa contoh saudara, mulai dari apa yang ada ya. Yang pertama, kalau kita tahu ketika Musa dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pembebas bagi bangsa Israel, apa yang Tuhan katakan dari semak belukar yang berapi itu saudara. Dikatakan apa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Ketika itu Musa menjawab, aku bawa 1 tongkat. Tongkat itu akan kupakai untuk membebaskan bangsaku. Tuhan berkata, Allah berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu. Bukan tentang apa yang tidak dia punya saudara. Janda Sarfat, ketika Nabi Elia melakukan satu mujizat dari Tuhan, dari Allah ya. Dikatakan, apa yang ada padamu saat ini? Segelintir tepung dan sedikit minyak. Ketika diolah saudara, mereka bisa makan. Yang terakhir, roti jelai dari Elisa. Mereka harus beri makan 100 orang saudara, tapi dia hanya punya 20 roti jelai. Allah katakan apa? Engkau akan makan dan ada sisanya. Lihat saudara, Tuhan selalu minta dari apa yang ada di kita saudara. Tergantung kita rela atau tidak berikan sama Tuhan. Ya, jadi hari ini ayo punya kerelaan. Ayo punya kerelaan untuk Tuhan pakai. Ayo punya kerelaan untuk Tuhan pakai kita jadi berkat. Baru kelimpahan itu bisa datang. Ya, tapi seringkali saudara, kita itu selalu menunggu semuanya sempurna. Saya mau coba sedikit review saudara tentang khotbah bulan lalu, boleh di next. Bulan lalu pun Tuhan katakan yang sama ya, jangan tunggu sempurna dulu.
Kairos hadir di tengah ketidaksempurnaan. Pengkhotbah 11 ayat 4-5 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kalau semuanya sempurna, kalau kita nunggu semuanya sempurna, kita gak akan jalan sama Tuhan. Justru di tengah ketidaksempurnaan seringkali Kairos Tuhan datang. Seringkali Kairos Tuhan hadir. Dan kalau kita mau melangkah sama Tuhan, Tuhan yang bisa beri kelimpahan. Amin. Ya, jadi saya berdoa malam hari ini engkau menangkap. Malam hari ini kita semua menangkap. Tuhan gak pernah minta dari apa yang gak ada di hidup kita. Kalau terbuka kesempatan, Kairosnya terbuka. Waktu Tuhan terbuka. Momen dari Tuhan terbuka, ayo sambar saudara. Beri yang terbaik dari apa yang kita punya saat ini. Baru kelimpahan bisa terjadi. Kalau kita enggak berubah secara mentalitas dan cara berpikir kita, saudara, sampai kapanpun kelimpahan enggak akan pernah terjadi. Ayo belajar rubah. Minta Tuhan yang rubah kekerasan dalam hidup kita. Jadi jangan ada lagi yang merasa, aku gak punya apa-apa. Jangan ada lagi yang merasa, aku juga belum diberkati. Jangan ada lagi yang merasa, Tuhan pakai yang lain aja, jangan pakai aku. Gak usah akulah Tuhan. Kalau kau mau kelimpahan datang, material dan non material saudara ya. Serahkan hidup kita untuk Tuhan pakai. Dari apa yang kita punya, dari apa yang kita ada. Ya. Selanjutnya saudara, ini yang terpenting. Kita sebagai orang percaya tahu bahwa Kristus adalah kelimpahan dalam hidup kita. Amin. Yohanes 6 ayat 35, ini kata Yesus sendiri, saudara, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya kalau kita punya Yesus, kelimpahan sudah Tuhan berikan dalam hati kita. Dalam hidup kita saudara. Kalau kita ikut Yesus, tadi ya, Christ is enough for me. Kristus cukup atas hidupku. Dia adalah roti hidup itu sendiri. Dan kalau kita percaya Yesus, Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak akan berkekurangan saudara. Mazmur 23 ayat 1 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. God is my shepherd, I shall not want. Ada Yesus, kelimpahan terjadi. Ada Yesus, kelimpahan sudah ada dalam hidup kita. Ya, Yesuslah roti kehidupan kita, di dalam Dia kita tidak akan kekurangan. Ada kepuasan senantiasa di dalam Dia. Boleh di next? Yang terakhir aja langsung. Kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya apa saudara? Boleh dilihat ya. Kelimpahan terbesar bukan saat kita punya banyak. Tetapi saat kita punya Yesus. Dengan Kristus sebagai roti hidup kita cukup untuk hari ini. Dan meluap bagi banyak orang. Amin. Percaya saudara, kelimpahan pasti terjadi. Kalau Tuhan ubahkan mentalitas kita. Saya yakin dan percaya kelimpahan demi kelimpahan Tuhan bisa berikan. Kalau kitanya tidak dirubah saudara, sampai kapanpun wadah kita gak akan cukup untuk terima kelimpahan. Belajar berikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Bukan apa yang kita tidak punya. Ya, hari ini saya berdoa biar firman malam hari ini benar-benar jadi pegangan dalam hidup kita. Gak ada yang berkata, Tuhan jangan pakai aku, pakai aja yang lain. Tuhan aku juga belum dilimpahi, gimana caranya aku jadi berkat. Tuhan minta dari apa yang kita punya. Tuhan minta dari apa yang kita ada. Amin. Yuk doa dulu yuk sebelum nanti Lala lanjutkan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar terjadi perubahan mentalitas cara berpikir dalam kehidupan kami. Engkau menilai kerelaan dari setiap kami, apa yang kami punya yang terbaik yang kami berikan Tuhan. Bukan dari apa yang tidak ada. Maka kami percaya Tuhan Engkau sudah berikan segalanya dalam hidup kami. Kapanpun, apapun, dimanapun kami siap Tuhan. Untuk jadi berkat yang daripada-Mu. Benar-benar kelimpahan ilahi biar terjadi dalam kehidupan kami.
material, non-material, semuanya Tuhan, sanggup Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami benar-benar sepenuhnya percaya, Engkau bisa lipat kali gandakan semuanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, pikiran kami. Biar terjadi transformasi, perubahan demi perubahan dalam setiap kehidupan kami. Mungkin saat ini kami belum mengerti, tapi Roh Kudus bantu kami terus. Ketika tiba masanya, tiba kairosnya, Roh Kudus bantu kami. Untuk kami dapat sambar apa yang terbaik dari Tuhan. Ucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Boleh ngomong ke kanan dan kiri dulu, kita menerima divine abundance dari Tuhan. Jangan ngantuk saudara ya, jangan ngantuk dulu ya. Saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah Pastor Derian sharingkan. Saya mau mengulang sedikit juga tentang tema bulan ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung divine abundance itu apa sih? Temanya itu ayatnya diambil dari mana? Kita mau sama-sama bahas. Saya sangat-sangat rindu saudara bahwa setiap tema yang Tuhan berikan ke AOC itu adalah sebuah berkat dan jaminan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Jangan biarkan tema yang Tuhan berikan itu datang dan pergi begitu saja. Tapi kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan biar firman-Mu menjadi daging dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menikmati setiap janji-janji Tuhan itu dengan nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Oke. Kita mau sama-sama buka dari Yohanes 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Saya kembali saya ulang kembali ayat yang Ibu Selvia dapat di tanggal 1 di bulan ini. Kita mau sama-sama baca Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita melihat ada dua sosok pribadi yang berbeda di ayat ini, saudara. Yang pertama pencuri. Pencuri itu siapa? Si jahat, musuh, betul? Kerjaannya apa di sini ditulisnya? Mencuri dan membunuh. Sosok pribadi yang kedua adalah Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mempunyai hidup? Punya. Tapi ada saatnya mungkin ketika kita capek, kita menarik diri dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih tinggal dalam hidup setiap kita? Bisakah kita tetap memberikan ruang yang sangat lebar untuk Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, kita seperti memasang tembok untuk Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi dikatakan di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kuncinya saudara dengan sangat jelas, tinggallah dan hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dan hidup di dalam Tuhan, saudara, sudah tertulis dengan firman-Nya, contohnya seperti Mazmur 23 aja. Ini kan ayat yang ke-11 dikatakan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Saya pernah mengupas saudara tentang Mazmur 23. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir aja. Tuhan tuh sedang memberikan sangat banyak jaminan, perjanjian dalam hidup setiap kita. Kalau kita sudah bisa menghidupi semua yang dikatakan di Mazmur 23. Dia bahkan memberitakan firman-Nya itu, hidupnya itu seperti pertama Adonai, El Rohi, Jehovah Jireh, Jehovah Sebaot, itu semuanya ada saudara di Mazmur 23. Kalau kita benar-benar bisa menjadikan Tuhan gembala dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya pertama kali mendengar Ibu Selvi dapat ayat sini, saya tahu dengan sangat jelas bahwa
sedang terjadi yang namanya kompetisi. Si jahat tidak pernah tinggal diam ketika Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan seseorang. Ada yang namanya si jahat ini berkompetisi untuk mengambil orang-orang percaya dan memisahkan mereka dari Kristus. Itu sama yang seperti saya dapat, saudara, waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ketika bangsa Indonesia sedang mengalami hal yang tidak enak. Saya itu lagi doa pagi, saya pimpin doa pagi. Tiba-tiba waktu saya lagi doa pagi jam 5, Tuhan tuh berkata dalam hati saya, "Nak, ini saatnya memperebutkan teritorial." Tuhan ngomong dengan sangat jelas. Ayo barisan imam bangkit, nak. Barisan imam bangkit. Ketika kita sudah Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, sebuah panggilan yang sangat berharga, mari lakukan segala sesuatu dengan kesetiaan yang dari Tuhan. Ibaratnya, saudara, nasib bangsa kita itu ada di dalam tangan kita. Imam-imam Tuhan sudah Tuhan wariskan sesuatu yang sangat dahsyat dan ajaib. Apa, saudara? Doa pagi bagi bangsa. Setiap hari doa jam 5 pagi. Ketika saya ikut kelas keimaman, saya terbuka dengan sebuah hikmat yang Tuhan berikan. Kunci dari para imam adalah kesetiaan. Kalau kita lihat, saudara, tugas para imam di tabernakel, apakah tugasnya setiap hari berbeda-beda? Terkadang ketika dia dipercayakan sebuah kepercayaan, dia bahkan harus setia melakukan itu setiap hari. Itu yang Tuhan rindukan, kesetiaan. Bukan berarti melakukan sesuatu yang sama itu menjadi sebuah rutinitas, tetapi ketika kita menghargai panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, dan kita lakukan itu dengan sebuah passion, dengan sebuah cinta dan kasih akan Tuhan, itu akan tetap menjadi persembahan yang terbaik yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi para imam Tuhan, yuk tetap setia untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Apapun yang terjadi, mungkin banyak proses, banyak tantangan yang terjadi dalam hidup setiap kita, mari tetap dahulukan dan prioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup setiap kita. Kalau memang Tuhan memberikan sebuah panggilan dan tanggung jawab untuk kita menjadi penjaga-penjaga bangsa, dengan hanya memberikan waktu jam 5 sampai jam 6 setiap pagi, mari setia. Saya ajak juga buat saudara yang streaming di rumah yang mungkin sudah gak ikut lagi doa pagi bagi bangsa, saya ingatkan kembali, yuk berdoa bagi bangsa. Percayalah bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita lakukan, setiap tindakan profetik, setiap deklarasi, setiap jaminan, itu bergema dan sangat menjadi nyata buat bangsa Indonesia. Tidak ada satupun yang sia-sia. Saya minggu kemarin baru keliling dari AOC Jawa Timur, dan Tuhan kembali ingatkan pesan yang sama. Bangkitkan imam-imamku, bangkitkan barisan imam-imamku, berdiri dengan kuat bagi bangsa ini. Tuhan dengan sangat jelas berkata, kuncinya nak, kesetiaan. Setia, bukan sebuah kebetulan, saudara. Pembina kita yang sudah Tuhan bawa pulang, pendahulu kita, Pak Daniel, di akhir-akhir sebelum dia dibawa pulang, dia selalu berkata tentang setia, setia, setia. Jangan lihat hasil, tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan kesetiaan. Itu sama seperti ketika kita berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik buat setiap kehidupan kita. Boleh next loncat ke slide yang ketiga. Ketika kita berbicara tentang arti dari kata kelimpahan, saudara, hal yang selalu tercetus dalam hidup kita, tadi Pastor Derian juga sudah sempat sharing, mungkin kita selalu terlintas tentang berkat jasmani ya. Tetapi tema bulan ini adalah tentang divine abundance, kelimpahan yang ilahi. Yang saya dapatkan adalah ketika Tuhan sedang memperlengkapi setiap kehidupan kita untuk kita menjadi seseorang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tema bulan lalu adalah tentang perkenanan Tuhan. Tema bulan ini Tuhan sedang memperlengkapi kembali setiap kehidupan kita. Kita juga nanti akan sama-sama masuk ke Rosh Hasanah, sebuah masa yang baru yang Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita.
Jadi mari tangkap esensi dari bulan ini, saudara. Dikatakan arti dari kata kelimpahan. Arti kata Yunaninya adalah perison. Artinya adalah sangat-sangat tinggi, melampaui ukuran, lebih berlebihan, kuantitas yang begitu melimpah. Dan yang terpenting ini, dan jauh melebihi apa yang bisa diharapkan atau diantisipasi oleh seseorang. Bukankah tertulis di firman-Nya dikatakan di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa Tuhan sedang mencurahkan berkat yang ilahi berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu tinggallah di dalam Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Temanya di sini adalah tentang gembala yang baik, saudara. Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan gembala atas setiap kehidupan kita. Kalau terkadang aja kita mau hidupnya semaunya sendiri, gak mau diatur. Tuhan berkata A, kita milih yang B. Apakah kita masih menjadikan Tuhan gembala dalam hidup setiap kita? Sebab berkat-Nya sudah sangat jelas di bulan ini. Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya sangat-sangat rindukan, saudara, bahwa di bulan ini jangan sampai ada yang terlewat. Sebab Tuhan sedang mencurahkan berkat yang ilahi dalam setiap kehidupan kita. Boleh next? Ketika kita berbicara tentang hidup berkelimpahan, itu sama seperti artinya ketika kita menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tertulis di firman-Nya di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi simpelnya seperti ini, saudara. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan secara berkelimpahan ilahi, kita harus hidup dan mendekat sama Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita lurus hidupnya, gak neko-neko, gak punya kebenaran diri sendiri, bergantung sepenuhnya kepada gembala yang baik itu. Percayalah Tuhan akan memperlengkapi setiap kita, bahkan Tuhan akan memberikan ketujuh roh Allah itu dalam setiap hidup kita berbuah dan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kuncinya adalah hiduplah di dalam Tuhan. Apa yang akan kita terima ya? Dikatakan di Galatia 5 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-23, hidup kita akan penuh dengan buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Boleh next? Saya ingatkan sekali lagi untuk bulan ini, jangan sibuk dengan semua hal duniawi. Boleh ngomong ke kanan dan ke kiri, jangan sibuk dengan semua hal duniawi. Tetapi dikatakan di Matius 6 ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percayalah saudara, ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan memperlengkapi setiap kehidupan kita. Bahkan kebutuhan kita pun belum terucap pun saudara, pasti Tuhan sudah sediakan. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani dalam setiap kehidupan kita. Hari ini aja saudara, saya baru merasakan bahwa Tuhan itu bekerja dengan sangat ajaib ketika kita nurut sama Tuhan. Simple misalnya, ketika Tuhan menyuruh kita untuk melangkah dengan iman, untuk berjalan dalam sebuah jalurnya Tuhan misalnya. Tapi mungkin kita ragu-ragu, Tuhan gimana jalannya kok terlihat susah, sepertinya kita gak sanggup. Tetapi Tuhan berkali-kali mengatakan, ayo nak berjalan denganku. Ketika kita berani berjalan bersama dengan Tuhan,
ternyata Tuhan bukakan banyak berkat dan jaminannya dalam hidup setiap kita. Jadi intinya, mari melangkah bersama dengan Tuhan, kejarlah yang ilahi, jangan sibuk dengan semua hal yang duniawi. Boleh next? Ketika kita hidup berkelimpahan, kita itu seperti pelita yang terus menyala, saudara. Kenapa pelita? Karena pelita itu dibuat dari emas tempaat. Sama seperti kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Memproses kehidupan kita untuk memurnikan hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi pelita yang terus menyala di hadapan Tuhan. Seperti ketika di Mazmur 23 di ayat yang ketiga kalau nggak salah. Dikatakan ketika He restore, Dia mengembalikan dan memulihkan setiap kehidupan kita. Itu bahasa Ibraninya artinya seperti ini saudara. Ketika seekor domba itu sudah mulai keluar dari jalurnya, sang gembala itu akan menarik kembali untuk tetap ada di jalurnya dengan jalan pertobatan. Ada saatnya ketika Tuhan memasukkan kita ke dalam proses untuk membuat kita sadar, nak, jalanmu sudah mulai miring. Mari balik ke jalurnya Tuhan. Kalau Pak Daniel dulu selalu berkata tentang holy road, jalur yang benar bersama dengan Tuhan. Ya, makanya kenapa kadang kita ada proses kehidupan dan lain-lain, percayalah itu akan memurnikan setiap kehidupan kita. Dan pelita ini juga berkata tentang 7 roh Allah. Ketika Tuhan hidup di dalam setiap kita, 7 roh Allah pun hidup dalam setiap kita. Ada yang masih ingat saudara 7 roh Allah artinya apa aja? Boleh next? 7 roh Allah itu berbicara tentang roh takut akan Tuhan, berbicara tentang roh nasihat, berbicara tentang roh pengenalan, berbicara tentang roh pengertian, roh keperkasaan, roh hikmat, dan roh Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita. Bayangkan saudara, kalau kita sudah dibawa Tuhan di bulan lalu, Tuhan sudah memperkenan setiap kehidupan kita. Next, di bulan ini, Tuhan memberikan divine abundance. Kelimpahan yang ilahi itu Tuhan sedang curahkan dalam setiap kehidupan kita. Roh Tuhan, 7 roh Tuhan itu kembali diaktifkan dalam hidup setiap kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Ibaratnya kalau orang dunia berkata kita bisa jadi superhero. Tapi masalahnya, sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Jadi di bulan ini saya ingatkan kembali, mari perbaiki keintiman kita bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau ingatkan, bagaimana membuat pelita kita agar tetap menyala. Yang pertama adalah miliki persediaan minyak. Tanpa Roh Kudus, hidup kita itu kering, saudara. Seperti pelita tanpa minyak akan kering dan padam. Kedekatan dengan Tuhan lewat doa pribadi, doa pagi, mengundang hadirat Tuhan itu menaikkan kadar minyak kita di hadapan Tuhan. Memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua yang saya mau tekankan di sini adalah hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan banyak kepercayaan dan tanggung jawab buat setiap kehidupan kita, hargai dan berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Saya pernah suatu hari saudara mendengar sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dan buat saya itu sangat memberkati hidup saya gitu. Saya sering merenung gitu, Tuhan, banyak yang berkata tentang doa pagi itu rutinitas, doa pagi harusnya sudah selesai, doa pagi ini itu gitu. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, buat hatiku tetap penuh dengan damai sejahtera yang daripadamu. Karena aku percaya setiap panggilan dan kepercayaan yang Engkau berikan itu adalah sebuah permata yang berharga buat hidupku. Tiba-tiba saya itu mendengar sebuah khotbah, saudara. Beliau cuma berkata seperti ini. Ada yang berkata kepada beliau, Ibu, kenapa Ibu kok setia ikut doa pagi di tempat ibadah Ibu gitu. Beliau ini cuma berkata seperti ini, sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan buat hidupku.
Ini adalah salah satu cara di mana aku bisa coba untuk membayar. Walaupun mungkin tidak akan pernah bisa membayar sampai kapanpun. Tapi ini menjadi sebuah bentuk cinta kasihku kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik buat hidupku. Di saat itu saudara, saya langsung ketemplak. Langsung Roh Kudus berkata, "Nak, berikan yang terbaik buat Tuhan." Ketika Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik buat setiap kita, bahkan mungkin tidak pernah bisa kita hitung kebaikannya dalam hidup kita karena udah saking banyaknya, ada saatnya di mana kita mengembalikan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan dan hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Ini tidak selalu berbicara tentang pelayanan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, tetapi ini juga bisa berbicara tentang setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, keluargamu, anakmu, istrimu, suamimu, pekerjaanmu, pelayananmu, semuanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saatnya berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Mau dilihat manusia, mau gak dilihat manusia, tetapi mata Tuhan tetap melihat dari atas setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang Tuhan berikan, kerjakanlah dengan yang terbaik. Kalau engkau sudah sampai satu titik, Tuhan, aku sudah mencoba mengerjakan yang terbaik, biar engkau yang lakukan selanjutnya. Tetapi dari sisi kita tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Kerjakanlah yang terbaik. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri? Saya berdoa biar tema bulan ini, saudara, Divine Abundance, itu menjadi sebuah tema yang hidup dalam setiap kita. Jadi bukan sebuah tema yang tentang kelimpahan, kita menerima berkat secara materi dan lain-lain. Tetapi divine abundance itu yang memperlengkapi setiap kita untuk kita hidup kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Barisan imam Tuhan, para jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari punyai fondasi yang kokoh di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan segenap hidup ya. Hidup segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Hidup senang nafasku jadi persembahan di atas mezbamu, kekuatanku
Biar segenap hidup kami, segenap nafas kami Tuhan, itu menjadi sebuah persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, ada senantiasa perkenanan-Mu yang hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Beracaralah, bekerjalah dengan sangat ajaib ya Tuhan. Buat kami tetap tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tetap tinggal dalam setiap kehidupan kami. Biar tema bulan ini Divine Abundance menjadi berkat buat setiap kami. Setiap firman-Mu menjadi daging, setiap mimpi menjadi nyata untuk setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.